Tari Keraton Surakarta merupakan seni budaya yang memiliki filosofi yang berkaitan dengan keindahan, spiritualitas, nilai-nilai budaya, dan juga cerita atau pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan tari tersebut. Salah satunya, seperti tarian Keraton Surakarta, khususnya tari Bedoyo Ketawang, merupakan tarian klasik kuno yang sangat sakral dan hanya dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti penobatan raja atau peringatan kenaikan tahta. Selain tari klasik Bedoyo Ketawang, ada juga tari Gambyong, tari Bedoyo Kiranarati, tari Srimpi dan tari Bondoyuda, tari Bedoyo Sukoharjo. Tarian klasik ini merupakan karya Paku Buwana IX dan juga tari Sangcoyo Kusumo Wicitro. Apa dan bagaimana terkait seni tari di Keraton Surakarta? Berikut wawancara dalam program Sudut Pandang bersama Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtia Putri dari pasangan Sri Susuhunan Pakubuwono XII dengan Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum. Biasa dipanggil Gusti Mung, ia aktif sebagai pemerhati budaya keraton, koreografer, pelatih dan penari bedoyo di Keraton Kasunanan Surakarta sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan di samping saya bersama Gusti Mung, pada saat ini juga saya akan wawancara terkait tarian yang selalu diuri oleh Gusti Mung. Selamat siang Gusti Mung. Sehat selalu Gusti Mung. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Tapi ini agak capek aja. Juga capek ya. Banyak kegiatan Gusti ya. Satu-satu kan lihat itu tadi. Nah, kita lagi masih wayang. Oh gitu ya. Keraton itu ada satu tarian yang itu tidak sekedar tarian, itu adalah umum memang melihatnya adalah sebuah tarian, tapi itu pusaka, dan itu pertanda dari salah satu pepundennya keraton, yaitu Kanjeng Ratu Kencana Adisari, yang kita yakini keratonnya itu ada di Samudra Hindia atau Laut Kidul itu. Nah, beliau nengeri gitu Mataram itu dengan sebuah tarian itu. Ya memang kalau kita lihat di relief Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang paling tua ya Borobudur itu kan ada lenggot itu sebuah tarian, dan biasanya memang tarian di candi-candi itu untuk sebuah upacara gitu. Nah di sini juga begitu. Setelah Mataram ada, terus yang Panembahan Senopati, tapi yang utuh ciptakan itu oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, itu adalah Bedoyo Ketawang, yang durasinya itu hampir 2 jam. Nah ini menjadi babon. Babon itu sumber dari seluruh tarian yang ada di dalam keraton itu. Nah pastinya kalau yang tarian lagi itu ya yang kami ketahui, yang saya juga ketahui itu ya muncul atau banyak kami ketahui itu dari Sinuwun Pakubuwono IV itu. Ya, tari itu sendiri di keraton itu sebetulnya satu pekerjaan. Jadi ada khusus abdi dalem bedoyo itu karena tarinya itu kedudukannya sebagai pusaka, juga yang melakukan atau menjalankan abdi-abdi dalem ini sudah langsung disebut Ndoro Bedoyo gitu. Ndoro itu ya berarti masih tingkatannya lebih tinggi gitu. Yang Panembahan Senopati dengan ini kan juga pertanda kan, itu satu peringatan bahwa itu ada hubungan antara goibnya sana Kanjeng Ratu Kidul dengan Mataram itu sendiri. Nah setelah itu turunannya itu dipakai patokan oleh sinun-sinun yang berikutnya itu. Setiap peristiwa itu dibikin satu tarian.
seperti perjuangannya Sinuwun Pakubono ke-1 itu Bedhaya Sumerep itu. Terus juga ada yang hanya sekedar untuk hiburan gitu. Ada Bedhaya Pangkur itu. Terus peristiwa perkawinan antara Sinuwun Pakubono ke-4 dengan putri dari Pamekasan itu lahir Bedhaya Duradasih. Terus zaman kayaknya yang terakhir itu Bedhaya Sukoharjo. Itu waktu meresmikan Pesanggerahan Langenarjo oleh Sinuwun Pakubono ke-9. Bagaimana beliau selalu mengedepankan sesuatu yang kebaikan, Karaharjan gitu. Sukoharjo itu begitu ya. Dan mungkin lebih luwes. Tapi luwes itu dibarengi dengan rasa apa enggak? Karena mungkin narinya kurang luwes, tapi kalau rasanya kecekel gitu, bisa mendalami dia itu menari, bukan hanya sekedar menari saja, tapi ini satu persembahan kepada Gusti Allah gitu. Gitu. Kan beda. Ada kelembutan, ada getaran-getarannya itu ya, Pak ya. Itu yang pasti tidak bisa disamakan hanya dengan sebuah tari sing joget mau megal-megal. Kalau ada kan yang itu kan pamer bodi lah, pamer keluasan, pamer ayu gitu, nggak seperti itu. Karena kebudayaan itu kan universal, banyak sekali yang ada di situ namanya kebudayaan. Cara hidup saja itu kalau orang Jawa wis diatur, itu adalah budaya. Nah, salah satunya cabangnya itu adalah tari. Nah, di tari itu sendiri pastinya ada berhubungan dengan seni karawitan, seni sastranya itu, karena cakapannya kan itu sebuah sastra gitu ya. Dan semoga bisa meresap serta ada hikmahnya buat para pemirsa. Terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih pemirsa Berita Suara TV untuk menyaksikan wawancara kita dengan Gus Timo. Lain kali kita akan ngobrol lebih banyak lagi terkait dengan budaya dan keraton Kasmanan Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi tari dapat mencakup nilai-nilai spiritual, moral, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Filosofi tari juga dapat berkaitan dengan ekspresi jiwa, keindahan, dan keseimbangan batin. Falsafah tari adalah pandangan tentang makna dan pesan yang terkandung dalam tarian. Falsafah tari dapat berbeda-beda untuk setiap tarian, tergantung pada budaya dan nilai-nilai yang diusungnya. Gerak tari dapat memiliki makna simbolis yang mendalam, seperti keberanian dan cinta akan keluasan hati. Tari menjadi medium yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Tari menjadi cermin dari identitas suatu masyarakat sekaligus mengingatkan akan pesan para leluhur untuk tetap menjaga keselarasan, merawat kerukunan, eling lan waspodo, sadar lan sabar, setiti lan ngabekti, sumele tur sare artinya ingat dan waspada, sadar dan sabar, hemat dan mengabdi, ikhlas dan tenang. Ajining diri sokolati, Ajining rogo soko busono, pesan leluhur ini memiliki arti bahwa harga diri seseorang tercermin dari ucapannya, lati, sementara harga diri badan terlihat dari pakaian yang dikenakan busana. Ambek utomo, andap asor, boleh menjadi yang utama, tetapi tetap rendah hati. Urip iku terus melaku, bebarengan karo waktu, sing bisa gawa lakumu, supaya apik nasibmu artinya hidup itu terus berjalan, bersamaan dengan waktu yang dapat membawa tingkah lakumu, agar baik biar nasibmu. Spirit falsafah tari akan lebih bermakna jika mampu menjadi kita semua sinau bareng diwujudkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, hidup yang penuh welas asih dan mampu belajar merawat kerukunan, belajar untuk memiliki spirit memayu hayuning bawono, yang bisa diartikan busa belajar berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang merugikan, menjaga keseimbangan alam, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Spirit para leluhur dalam berkreasi dalam seni budaya ini, bisa menjadi cermin landasan akan nilai-nilai yang ingin disampaikan yang terus digali dari beragam sudut pandang dari generasi ke generasi.
Dan tetaplah ingat kepada Gusti Allah ingkang makaryo jagat, Gusti Allah ingkang moho welas asih. Sekali lagi tetaplah eling lan waspodo dari segala tergelincirnya jalan dan sikap.